Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Giat Belajar. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Giat Belajar Putri Anggriani. Pada PPL kali ini akan membahas tentang akhlak, yaitu mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih ingat ya Ibu? Masih ingat? Kalau yang bilang semangat anak-anak? Semangat, semangat, semangat. Nah, bisa? Bisa. Ayo, yang semangat deh. Yang di belakang juga semangat tuh. Oke, semangat anak-anak? Semangat, semangat, semangat. Ayo, sekali lagi. Coba, diganti. Semangat, semangat, bisa. Hore, bisa? Bisa. Bisa, ayo. Semangat anak-anak? Semangat, semangat. Hore. Cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Semoga kalian selalu diberkahi oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar ini ya, pembelajaran selanjutnya mengenai akhlak, mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja dan tawakal. Ini kita ya, mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan bahas satu persatu apa itu yang disebut dengan mahabbah, apa yang itu khauf, apa itu raja, dan apa itu yang dimaksud dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah siswa-siswaku, anak-anakku tahu apa itu makna dari tawakal? Ya, itu kita mau bahas ya pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Lasmi. Lasmi tidak sekolah. Mana Lasmi? Iya, sakit. Oh, sakit. Doakan ya, semoga Lasmi itu cepat sehat. Ada lagi yang tidak sekolah? Siapa? Siapa? Oh iya, kemana dia? Oh, sakit juga. Ya, kita doakan ya, semoga teman-temannya cepat disembuhkan. Nah, Masya Allah. Coba tadi kita mau bimbing doa ya, mana ketua kelasnya? Coba dulu pimpin doa ke depan. Ayo. Mohon maaf sebelum kita belajar, mari Ya, terima kasih ya untuk ketua kelasnya. Sebelum Ibu lanjut ya, Ibu mau katakan dulu apa tujuan pembelajaran kita ya pada pagi hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita ada dua saja. Kelihatan itu? Kelihatan? Yang di belakang kelihatan? Ya, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran kita ada dua saja. Yang pertama, apa? Menjelaskan cabang iman, mahabbah,
kepada Allah. Yang keempat saya itu iman kepada lupa ya. Yang kelima siapa itu? Iman kepada hari akhirat. Iman kepada hari kiamat pertama. Terus yang keenam Iman kepada hari akhirat. iman kepada qadar dan qadar. Jadi rukun iman itu ada iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada ketentuan akhirat. Apa dan qadar, ketentuan dan ketetapan Allah bahwa hari kiamat itu memang benar ada. Jadi hidup di dunia itu hanyalah sementara. Kelihatan? Kelihatan? Ya. Media mengajar pendidikan agama Islam dan murid penting untuk SMK kelas 10. Tapi juga peran mahabbah, khauf, raja, dan tawakal dalam menata kehidupan. Ibu tanya sama kalian, tahu dua hewan pada gambar? Hewan apa yang pertama? Harimau. Yang kedua? Siapa yang suka harimau di sini? Tidak ada. Atau ada yang pelihara di rumah? Ada yang pelihara kucing? Ada banyak ya. Ini salah satunya. Ya. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian jika dihadapkan pada dua hewan seperti pada gambar di samping? Coba kalau sama harimau, kira-kira perasaannya apa? Takut. Kenapa takut? Bergigit, taringnya panjang-panjang. Kalau kucing, senang padahal ada giginya juga. Beda ya, karena harimau itu besar ukurannya. Kalau kucing itu kecil ukurannya. Ya, apa perbedaan antara rasa takut terhadap makhluk dan rasa takut terhadap Allah? Apa perbedaan antara rasa takut kepada makhluk? Berarti makhluk itu sama teman ya, sama kalian. Dan apa perbedaan rasa takut kalian kepada Allah? Terkadang orang banyak bilang begini, saya itu takut sama dia, karena nanti takutnya kita seperti teman, insya Allah lagi di luar sana. Itu kan timbul pertanyaan, apa perbedaan rasa takut kita itu kepada sesama manusia dan apa perbedaan antara rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tahu perbedaannya? Kalau sama manusia itu hanya rasa takut sementara. Kalau saya beginikan dia sudah mau berteman dengan saya, ya kan? Sementara. Tapi kalau kita rasa takut kepada Allah, itu ya Allah, bagaimana ya? Karena Allah itu yang melihat segala tingkah laku kita, mulai kamu bangun tidur sampai kamu tidur kembali. Seharusnya rasa takut kepada Allah itu lebih ditimbulkan daripada sesama manusia. Kalau takut jadi sama ibunya? Cinta. Tidak ada yang tidak cinta ya. Kecuali orang berharga, berarti tidak cinta sama ibunya. Itu ya salah satu contoh cinta kepada sesama makhluk begitu kasih kuat Tuhan. Jadi cinta yang terbaik itu untuk apa? Untuk orang tua, untuk dari teman kepada temannya. Itu cinta yang baik. Dari pasangan suami istri, dari anak kepada orang tuanya, dari orang tua kepada anaknya. Tapi cinta yang lebih luar biasa itu adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta ya, saat dihadapkan pada rasa takut atau sesuatu yang sangat besar, itu harus berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah
cinta sebagai ibadah. Ada mahabbatullah atau mencintai Allah SWT. Ada juga mahabbah at-tabi'iyah atau cinta alamiah atau natural. Kalau dia mahabbah cinta kepada ibadah, orang biasa rajin sholat lima waktu, dia sholat lima waktu, sholat sunnah duha, sholat sunnah witir, tahajud, itu ahli ibadah ya. Dia cinta kepada hal-hal kebaikan atau beribadah. Makanya banyak yang kalau melihat banyak yang ibadah, ibadahnya tidak luput. Kalau sudah waktu azan, dia tinggalkan segalanya. Itu karena cinta dia mencintai ya, yang namanya apa yang dilakukan. Ada mencintai karena Allah, ini luar biasa. Kalau dia mencintai karena Allah, tidak ada yang namanya rasa untuk apa, tidak ada. Karena ada Allah. Cinta alamiah benar seperti apa? Cinta yang dibiasakan ya, cinta anak kepada orang tuanya, cinta orang tua kepada anak, cinta pasangan suami istri, cinta mungkin cinta binatang, kucing mungkin atau kelinci dan lain sebagainya. Itu ya cinta yang natural. Itu macam-macam mahabbah. Terus kita lanjut lagi. Ya, ini ada hikmahnya. Ada 4. Yang pertama, dasar dan jiwa tauhid dari Allah SWT dan puncaknya kebahagiaan. Jadi kesempurnaan dan kebahagiaan itu, kenikmatan yang dirasakan itu puncaknya hanya dari Allah SWT. Cara menemukan mahabbah atau cinta, yang pertama, membaca Al-Quran dengan menaburinya atau maknanya, berarti membaca Al-Quran dengan artinya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan amalan sunnah. Apa saja amalan sunnah? Puasa sunnah Senin Kamis, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, dan juga amalan-amalan ibadah sunnah lainnya. Terus yang ketiga, konsisten berzikir dengan lisan, hati, dan perbuatan. Jadi bukan hanya lisan, tapi hatinya dan juga perbuatannya. Kalau dia berzikir kepada Allah, perbuatannya tidak buruk, perbuatannya baik, ya, baik pada orang lain. Terus yang keempat, mendahulukan mahabbatullah atas kecintaan terhadap yang lain. Apa tadi itu mahabbatullah? Cinta kepada Allah SWT. Jadi dia dahulukan cinta kepada Allah daripada cinta kepada manusia. Kelima, bermunajat pada waktu sepi dan membaca Al-Quran. Jadi ingat ya, kitab suci kita itu jangan cuma di jangan membaca ya. Pulang dari sini membaca, bisa membaca Al-Quran ya, jangan sampai ada yang berduduk atau kotor. Yang keenam, berteman dengan orang yang mencintai Allah SWT. Nah ini, di sini ibu mau bilang ke kalian, kalau bisa berteman itu pilih-pilih juga. Maksudnya ibu bilang, nanti salah yang berteman pilih-pilih, berteman dengan orang yang baik. Karena hubungan itu berpengaruh. Semisal
mengantarkan kepada kebaikan. Terus mengonsumsi makanan halal dan baik. Jadi halal didapatkan, baik didapatkan. Jangan makan haram ya, jangan makan yang dicuri. Seperti itu. Apalagi makanan anak yatim, jangan sampai ya. Ketika kalian sudah dewasa, sudah berumah tangga, ketika ada anak yatim, itu kalian tidak boleh ambil hartanya walaupun seperak. Jangan ya, tidak boleh menghati pada yatim. Terus kakinya untuk melangkah pada kebaikan. Jadi dari kaki melangkah pada kebaikan, bukan bukan. Oh saya mau ke masjid, saya mau ke tempat pengajian, saya mau pergi temani mamaku kalau mamaku sebentar mau ke tempat pengajian. Jadi kaki itu melangkah kepada kebaikan. Terus hatinya terhindar dari kebencian dan kemusuhan. Hati ini ya, terkadang susah melihat, tapi usahakan ya istiqomah. Terus taat kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan. Jadi harus ikhlas ya, bukan hanya taat begitu saja, tapi harus ikhlas lillahi ta'ala. Manfaatnya itu memproteksi diri dari maksiat, tidak ujub atau takabur dalam ibadah, menjadi motivasi untuk menjauhkan manusia dari perbuatan yang dilarang. Keutamaan kaum itu adalah mendapat rahmat dan petunjuk Allah SWT sebagai syarat orang beriman terjaganya amal kebaikan, tidak menganggap ringan dosa sekalipun kecil, meninggalkan kualitas diri, tidak merasa bangga dengan amal soleh yang dilakukan. Ini di garis bawah ini banyak berdoa. Seorang muslim itu orang muslim itu sejati dia itu banyak berdoa sebenarnya, banyak berdoa dan juga banyak berzikir. Itu muslim sejati. Makanya ada yang dikatakan itu senjatanya orang muslim itu adalah doa. Terus pengertian raja. Raja itu artinya berharap, berarti berharap mendapatkan ridho dan rahmat Allah SWT dalam segala aktivitas, baik aktivitas yang hubungannya dengan Allah SWT ibadah maupun dengan manusia. Jadi raja itu adalah berharap hanya kepada Allah SWT. Ya, dalilnya ada di Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lanjut. Sedikit lagi macam-macam raja ya. Ada raja yang terpuji, yaitu berharap pahala dari perbuatan baik yang dilakukan kepada Allah Taala, berharap ampunan dan kebaikan dari Allah Taala dengan taubat yang sungguh-sungguh setelah berbuat maksiat kepadanya. Raja yang tercerah, ya, berharap rahmat Allah Taala tanpa berbuat kebaikan, padahal dosanya banyak. Disebut guru atau tertipu dan harapan palsu. Jadi ada dua ya, ada raja yang terpuji dan ada raja yang tercerah. Keutamaan raja, kita berharap kepada Allah SWT ya, ada 7. Mengekspresikan pengabdian dan rasa butuh kepada Allah SWT, merupakan perbuatan yang dicintai Allah SWT, terhindar dari murka Allah SWT, mengantarkan pada derajat yang tinggi, menguatkan ikatan hati dengan Allah SWT, penyemangat dalam ketaatan, lahirnya sikap optimis dan dinamis. Ada 6. Yang pertama, tidak berputus asa ketika belum mendapatkan keberhasilan. Terus yang kedua, selalu memohon ampunan kepada Allah SWT. Jadi
Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya, keutamaan tawakal ada 6. Yang pertama memperoleh kecukupan dari apa-apa yang dibutuhkan. Jadi kalau orang bertawakal dia merasa cukup, karena dia lebih, dia cukup sudah. Dalam hatinya itu tidak ada lagi yang menginginkan hal yang lebih. Cukup dengan itu saja. Memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi ada kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Tidak terpasung oleh setan. Ya. Terus menyadari akan keterbatasan diri. Kita tahu kalau kita itu bukan manusia yang sempurna. Pasti memiliki yang namanya keterbatasan. Ada yang namanya itu khilafiyah dan salah. Mendapat ketentraman batin dan selalu optimis. Ini dia. Selalu optimis ya. Kalau mau bertawakal itu dia harus optimis. Jangan mudah menyerah. Contoh perilaku cerminan sikap tawakal. Yang pertama, menyerahkan hasil kepada Allah SWT secara berikhtiar. Yang kedua, berdoa agar mendapat yang terbaik. Yang ketiga, gigi dan kuat dalam berusaha. Yang keempat, senantiasa berprasangka baik terhadap Allah SWT. Yang kelima, tidak sombong ketika mendapat dan yang diinginkan. Dan yang keenam, tidak merasa kesal, sedih dan putus asa apabila tidak mendapatkan yang diinginkan. Jadi usahanya lagi ya, itu dia contoh perilaku cerminan dari tawakal. Alhamdulillah, itu tadi tentang ini ya, tentang mahabbah, tahu, raja dan tawakal kepada Allah SWT. Sampai sini ada yang sudah paham? Atau ada yang ditanyakan? Sudah ada? Alhamdulillah. Ya, itulah tadi penyampaian dari Ibu ya. Coba sekarang silakan ditulis. Silakan ditulis ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan ditulis.
Karena ada orang bilang usaha itu tidak mengkhianati hasil, atau tidak kebalikan. Hasil tidak mengkhianati usaha. Betul ya? Oke, ya. Ya. Ini saja yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini menjelang siang. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Jadi Ibu harapkan semoga apa yang Ibu sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kita ya. Jadi ada disimpan di hati dan juga ada disimpan di kepala. Ya, satu permintaannya Ibu atau satu permintaannya Ibu sama kalian anak-anakku, jangan pernah sombong. Ya, jangan pernah sombong. Ketika kita sudah punya sesuatu atau mungkin kita sudah punya rumah yang banyak, rumah mewah, punya mobil yang banyak, punya harta berlimpah, jangan pernah sombong. Ini sekali lagi tanya, sudah jelas? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, itu pembahasan kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mana tadi setelah coba Ria pimpin dulu sini. Berdoa, berdoa diri karena tadi dua kelasnya ada sakit dia, makanya sudah tahu. Teman-teman, sebelum kita keluar dari ruangan ini, mari kita berdoa. Membaca Al-Fatihah satu kali sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, Nadia. Ini wakil ketua kelas. Masya Allah. Ya. Oke, itu saja yang disampaikan. Oh ya, ini ada tugas ya yang Ibu bagikan, nanti dikerjakan di rumah minggu depan kan ya? Akan dikumpulkan tugasnya. Ya. Tadi ada beberapa temannya yang izin karena sakit. Tolong ya, nanti dikasihkan ya. Nanti ini ya, tolong kasihkan teman-temannya tadi yang orang yang itu ya. Karena memang mereka tetap dari mengikuti tadi. Ya. Mana wakilnya? Silakan pimpin sebelum keluar. Berdiri. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, syukran wa syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.